akumulasi kapital. Ini juga penting. Ya meskipun orangnya pinter tapi modalnya ndak ada, ya ekonomi ndak jalan. Jadi tetap butuh modal. Setelah pembagian kerja jelas, modalnya ada. Semakin besar modal, semakin mungkin kita sejahtera. Jadi ini mungkin nanti banyak yang kritik, tapi ya tetap kita butuh modal. Kalau tidak ada modalnya, kita tidak bisa kerja, katanya Adam Smith. Saya ahli loh di bidang kedokteran gigi misalnya, tapi tidak ada modalnya. Tidak bisa bikin klinik gigi, tidak punya peralatan untuk mengobati sakit gigi, tidak punya obat-obat untuk sakit gigi, ya keahliannya tidak ada gunanya. Saya arsitek Pak, ahli bikin rumah, tapi kalau tidak ada modalnya, tidak ada batu bata, tidak ada semennya, ya akhirnya cuma bisa gambar rumah, tidak bisa bikin rumah. Kita butuh akumulasi modal atau kapital. Kalau modal ada, spesialisasi jelas, dari situ akan lahir laba. Kalau sudah dapat laba semakin banyak, kita semakin sejahtera, dompetmu semakin tebal. Sederhananya begitu. Jadi makanya bagi yang galau tentang masa depan ekonomi, ya kalau masa depan spiritual kan gampang kamu merancangnya. Diniati, ditekati, istiqomah, ikhlas, jalan. Ini masa depan ekonomi kan tidak bisa cuma itu. Kamu harus mikir keahlian tadi, profesionalitasmu apa, kemudian kamu punya modal apa dan berapa, cara memupuk modalnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi orangnya sama modalnya, kunci pertumbuhan ekonomi. Terus ini kunci-kuncinya ya sebelum masuk ke teori besarnya. Nah, sekarang tentang nilai. Perhatikan dalam dunia ekonomi ada nilai real, ada nilai nominal. Kalau nilai real itu ya sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan modalnya. Ini namanya nilai real. Kenapa yang spesialis tadi mahal? Yo, modalnya juga mahal, obatnya juga mahal, kuliahnya juga mahal, ilmunya juga mahal. Makanya bayarnya mahal, itu namanya nilai real. Tapi ada nilai nominal. Kalau nilai nominal ini tidak semata-mata tadi modal sama spesialisnya, tapi juga ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Lah kok sekarang misalnya biaya ke dokter gigi tidak mahal lagi? Iya, karena sudah banyak dokter gigi sekarang, di mana-mana ada dokter gigi. Akhirnya harga turun. Kenapa? Alternatifnya banyak. Jadi itu antara permintaan dan penawarannya mempengaruhi. Nah, harga yang berubah karena permintaan dan penawaran ini namanya nilai nominal. Jadi nilai nominal itu hubungannya dengan lingkungan sekelilingnya. Dia dibutuhkan atau tidak, banyak tidak yang butuh. Kalau yang real sesuai dengan barangnya, modalnya, kerjanya. Itu namanya nilai real kalau dalam ekonomi. Kamu pinter, saya lulus kuplot loh Pak. Itu kan realnya kamu itu berharga. Tapi begitu keluar, oh ternyata yang kuplot banyak sekarang. Jadi meskipun kamu kuplot berharga, tapi karena banyak yang lain, ya hargamu bisa turun separuh. Kenapa? Itu namanya nilai nominal. Alah, kalau nyari kayak kamu di luar banyak, sekarang nganggur semua sama kayak kamu. Nah, ini nilai nominal namanya. Permintaan dan penawarannya tidak imbang. Ijazahmu kamu bawa kemana-mana, orang menggeleng semua. Sampai tunggal mas kayak ini. Nah, itu berarti kamu permintaannya tidak banyak, pasarnya tidak terlalu butuh. Meskipun realnya mungkin kamu sangat berharga, nilaimu AA semua, IP-mu 4, sekian mungkin, tapi tidak banyak yang butuh. Jadi itu nilai nominal. Mungkin realnya tidak terlalu penting, realnya tidak terlalu mahal, tapi karena permintaannya tinggi, dia jadi mahal. Ya kayak masker tadi, biasanya cuma 2-3 ribu, sekarang
Bisa mahal, kenapa? Semua orang nyari. Nanti karena apa? Permintaan. Mungkin nggak karena ada yang nimbun ya, karena semua orang sekarang nyari masker. Setiap orang nyimpennya tidak 1-2 masker kan, sak kotak semua. Sementara satu kios ya selama ini nyimpennya cuma sak kotak, ya mesti entek. Yang parno-parno itu kan borongi, iya, masker di mana-mana. Akhirnya antara supply and demand-nya tidak imbang, harganya naik. Jadi itu namanya nilai nominal, padahal realnya ya tetap itu murah. Itu kan sama kayak tisu yang kamu punya di rumah itu, diformat dalam bentuk masker, makanya murah. Tapi karena permintaannya sangat tinggi, dia jadi mahal. Oke, jadi itu nanti penting untuk membahas teori ekonominya. Jadi ada nilai real, ada nilai nominal. Terus mulai masuk ke teori sekarang. Nah, Adam Smith nanti mempopulerkan lagi satu prinsip namanya laissez-faire. Kalimat lengkapnya laissez-faire, laissez-passer. Jadi laissez-faire itu makna harafiahnya biarkan terjadi, dari bahasa Perancis. Ini sebelumnya dipakai satu aliran namanya aliran fisiokrat. Jadi laissez-faire ini pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah jangan terlalu campur tangan urusan ekonomi, jangan terlalu ngatur ekonomi. Nanti malah kacau. Tadi dia melihat alam itu ada aturannya sendiri, dia satu sistem. Kalau sering-sering diintervensi nanti malah kacau, ritmenya jadi rusak. Biarkan saja jalan, biarkan lewat. Ini namanya prinsip laissez-faire. Jadi pemerintah jangan terlalu usil ngurusi dunia ekonomi. Nanti kalau diintervensi terus tidak jadi. Harusnya ini sudah bangkrut, diintervensi diselamatkan nggak jadi bangkrut. Yang ini harusnya sudah kaya tidak jadi kaya karena terus jadi tidak seimbang malahan, katanya Adam Smith. Biarkan saja jalan secara natural, secara alami. Yang modalnya tidak kuat, spesialisasinya tidak canggih, pengelolaannya tidak bagus, ya mesti aja nanti runtuh. Yang dipilih orang-orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan, ya logikanya jatuh. Tapi kadang-kadang bisa tidak kalau pemerintahnya intervensi. Maka penting ditegaskan di awal prinsip laissez-faire tadi. Pemerintah jangan ikut campur tangan. Tugasnya pemerintah cuma ini loh, katanya Adam Smith. Pemerintah itu fokus saja pada yang pertama, pertahanan dan keamanan. Ngurusi gimana caranya negara aman, nggak diserang asing, sehingga orang berekonomi secara nyaman, itu saja. Yang pertama itu. Jadi kalau negara kok nggak aman, nggak nyaman, ditinggali, ya itu pemerintah yang harus dituntut tanggung jawab. Tugas utamanya itu. Kemudian menjamin keadilan, kedamaian dalam dan luar negeri. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan, harus fair. Itu pemerintah yang awasi. Yang ketiga, mempersiapkan public work yang tidak bisa disiapkan oleh individu atau kelompok individu. Misalnya kampus, sekolahan, jalan-jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur, yaitu memang tugasnya pemerintah. Jadi pemerintah cuma ini. Gimana caranya negara aman, kemudian fair, adil, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan. Sisanya biarkan mekanisme ekonomi natural yang jalan. Itu nanti yang oleh Adam Smith disebut invisible hand. Invisible hand itu tangan yang tidak kelihatan. Kenapa disebut invisible hand? Karena tidak perlu ada tambahan tangan yang ngurusi itu. Biarkan saja jalan secara otomatis. Itu namanya invisible hand. Apa sih invisible hand itu? Invisible hand itu, jadi ini pandangan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara netral seperti tadi. Ada supply and demand. Ada tawaran dan permintaan. Nah, invisible hand itu tidak usah khawatir nanti kayak sekarang.
ada masker kok hilang. Logikanya secara natural katanya, misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya kok sedikit, akhirnya masker jadi mahal. Nggak usah khawatir, secara alami kalau situasi ini jalan terus, pasti nanti akan lahir produsen-produsen, pemain-pemain baru yang bikin masker. Itu natural sudah pasti. Sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus ya tidak akan laku, lebih menang pemain yang baru ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah diintervensi kalau model invisible hand. Ini natural kok, alami. Semakin tidak ada yang butuh, ya harganya semakin murah. Semakin banyak yang butuh, semakin mahal. Kalau kamu ngarang bikin harga, misalnya saya ingin cepat kaya misalnya kacamata ini harusnya harganya 50.000, tak jual 5 juta misalnya, dia tidak laku. Kamu jual lebih murah, laku, tapi kamu rugi. Ini sudah teori alami dalam dunia ekonomi. Jadi biarkan saja bertarung, berkompetisi secara fair. Pemerintah cukup lihat ini adil enggak, fair enggak, ada yang curang enggak. Yang enggak boleh kan yang curang tadi. Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya. Tapi biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi. Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang terbaik. Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Karena ada mekanisme invisible hand ini, setiap pelaku ekonomi ingin melakukan yang terbaik. Wah, aku jualan nggak usah mahal-mahal tapi juga nggak boleh murah. Kalau terlalu murah rugi aku. Untuk biaya produksinya saja berapa? Akhirnya harga normal. Tapi kalau tadi ada intervensi pemerintah, misalnya ini kan yang mengacaukan ritme itu. Harusnya aku nggak boleh jual mahal-mahal, tapi terus ada instruksi surat edaran dari pemerintah misalnya, harus pakai merek ini, ya sudah. Ritmenya terus jadi rusak. Jadi biarkan saja sebenarnya jalan sesuai hukum alam ekonomi itu. Jangan terlalu banyak diintervensi. Itu yang disebut invisible hand. Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli. Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar. Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat, dengan memberikan privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu. Karena ada privilege ini, akhirnya apa? Ya yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati. Dia sendiri yang menang. Jadi, ayo KKN itu kan suap menyuap, itu kan biasanya dalam rangka ini, biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang, yang lain tidak dapat. Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli. Jadi menang-menangan. Ketika sudah, biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah. Karena ada pembelaan atau zaman dulu terkenal sekali istilah Katebilice. Jadi semacam nota, semacam pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Nah, ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu, yang lain juga, kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli. Karena tidak sehat. Kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan, akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu, di ngerusak pasar. Contohnya apa? Dulu ada, sebelum Adam Smith ada aliran namanya merkantilisme di sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah, para pedagang. Jadi orang-orang merkantilis ini percaya bahwa ekonomi dunia itu
sifatnya stagnan. Jadi sifatnya tidak berkembang. Pokoknya ekonomi itu akeh-akehan modal. Itu nanti kelompok merkantilis. Jadi akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba kerjasama dengan pemerintah melakukan monopoli. Bahkan zaman itu kelompok merkantilis ini tidak cuma monopoli dalam negeri, juga invasi ke luar negeri sampai lahir kita kenal namanya kolonialisme. Didukung oleh pemerintah dengan pasukannya. Kalau di Indonesia dulu masuk misalnya Belanda dengan VOC-nya. VOC itu kan kelompok dagang awalnya, kemudian masuk bikin perjanjian-perjanjian dengan pemerintah lokal yang sudah kalah untuk jaminan dagang, lahir monopoli-monopoli. Oke, nah orang merkantilis ini nanti ya fokusnya hanya laba, menumpuk modal. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Semakin koleksi emas dan peraknya banyak, semakin dia disebut stabil ekonominya. Jadi lahirnya apa merkantilisme ini zaman dulu ya kita kenal, termasuk Indonesia jadi korbannya kolonialisme. Jadi orang-orang yang ingin menginvasi negara lain untuk melakukan monopoli-monopoli dagang. Nah ini yang dikritik oleh Adam Smith. Problemnya ternyata adalah monopoli, intervensi yang tidak sehat. Padahal kalau dijalankan natural saja bisa jadi ya seimbang perkembangan ekonominya.